Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kematian adalah perkara yang terdengar menakutkan. Namun kematian adalah sebuah kepastian. Karena itu sudah semestinya kita sekalian menyiapkan diri untuk hal itu. Kapan terjadi kematian seseorang, pada hakikatnya berada pada rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruwiyaan Ka'bil Akhbar, diriwayatkan daripada Ka'bul Akhbar, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala khalaqa syajaratan tahtal arsy, menciptakan sebatang pohon besar di bawah aras. Alaiha auraqun bi'adadi kulli makhluk, yang atas pohon itu daun yang lebat dengan sejumlah makhluk hidup. Wa idza qada ajalul abdi, dan apabila sampai ajal seseorang, wa baqiya lahu min umrihi arba'una yauman, dan tersisa bagi orang itu daripada umurnya 40 hari, saqatat waraqatuhu, jatuhlah daun pohon itu yang tertulis nama orang yang bersangkutan, ala hijri Israil alaihi salam, atas ruangan Israil alaihi salam. Faya'lamu bizalika, maka Israil mengetahui dengan kejadian itu, annahu umira biqabdi ruhi sahibiha, bahwa dia diperintahkan untuk mengambil roh orang itu. Di antara ciptaan Allah, selain daripada bumi, langit, surga, neraka, kursi, aras, Allah menciptakan sebatang pohon besar di bawah aras. Pohon ini memiliki daun yang lebat. Di setiap daun tertulis nama-nama makhluk hidup. 40 hari sebelum sampainya ajal seseorang, daun yang bertulis nama orang itu gugur ke ruangan Israil. Maka Israil pun tahu bahwa itu adalah pertanda datangnya kematian bagi orang itu, bahwa itu adalah perintah Allah untuk mencabut roh orang itu. Wa ba'da zalika, dan sesudah kejadian itu, yasumunahu mayyitan fis sama, orang-orang langit menyebut yang bersangkutan itu orang mati. Wa huwa hayyun ala wajhil ardi, padahal orang itu masih hidup di muka bumi. Arba'ina yauman, 40 hari. 40 hari sebelum meninggal, orang itu sudah resmi di alam langit disebut si Fulan bin Fulan, si Fulanah binti Fulan. Orang itu adalah orang yang mati, padahal jasadnya masih hidup di muka bumi. Makanya bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, orang itu bisa merasakan tanda-tanda kematian 40 hari sebelum terjadi kematian itu, atau kurang atau lebih. Namun diriwayat di sini maklumnya di alam langit 40 hari sebelum kejadian. Kapan persis terjadi kematian? Ini adalah misteri yang dirahasiakan oleh Allah. Namun bagi siapa yang berusaha untuk mencari tanda-tandanya, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Allah pun juga memberikan sebagian tanda-tanda itu. Fa inna malakal mauti idza waqa'a ilaihi nuskhatul maut wal maradu lil abdi.
Sesungguhnya malaikat maut apabila jatuh kepadanya catatan kematian dan menimpa kepada seorang hamba berbagai penyakit. Karena kan biasanya orang nah hendak mati itu garing dahulu. Bisa juga orang tuh meninggal tanpa garing. Namun kebiasaannya garing dahulu. Bila malaikat maut tuh menerima perintah, si A bin si A pajang meninggal. Ini perintah di sisi lain, belum lagi kisah daun pohon di bawah aras. Si A bin si A sudah tanda-tandanya ada, garing dah. Yaqulu, ia munajat kepada Tuhan. Ilahi mata aqbidu ruhal abdi. Ya Rabb, kapan aku harus mengambil ruh orang itu? Kabila, wahai Tuhan. Wa ala ayhalin wahiatin arfa'u. Dan kapan kelakuannya dan seperti apa keadaannya aku mengambilnya. Rahatan inya apa? Fayaqulullahu ta'ala, Allah menjawab, ya malakal maut, wahai malaikat maut, hadza ilmu ghaibi, ini adalah ilmu rahasiaku, la yattali'u alaihi ahdun ghairi, tidak ada yang tahu persis atasnya seorang jauh pun selain aku. Tentang kematian itu memang secara pasti tidak ada orang yang mengetahui kecuali orang yang memang diberitahukan oleh Allah. Termasuk malaikat maut sendiri. Kapan aku mengambilnya? Ujar Allah Ta'ala kaina. Itu rahasiaku. Walakin u'allimuka bimaji'i waqtihi. Tetapi aku beritahukan kepadamu dengan datang waktu pengambilannya. Wa aj'alu laka alamatin taqifu 'alaiha. Dan kujadikan untukmu beberapa tanda yang kau perpegangi atasnya. Karena bila ada tanda-tandanya cukup, ya itu berarti perintah tentang kematian ada. Orang tuh ditanda-tandai berbagai penyakit ada. Di antara tanda-tandanya lagi bagi malaikat maut, kainah ujar Tuhan, innal malakal ladzi huwa muwakkalun alal anfasi wa a'malihim ya'ti ilaika. Karena ada malaikat yang ditugaskan mengatur napas orang itu dan perbuatan-perbuatan orang itu datang lawan ikam. Napas itu ada malaikat yang mengaturnya. Itu bagian dari rezeki seseorang. Perbuatan itu adalah karunia Allah yang ada malaikatnya yang menjaganya. Dan itu bagian dari rezeki seseorang. Karena ujar Tuhan ada malaikat petugas mengatur napas, malaikat petugas mengatur perbuatan, datang menemui ikam. Fayaqulu, dan ia melaporkan, tamma napasu pulanin, sudah habis napas si A itu. Wallazi ala arzakihi wa amalihi, dan malaikat nama atur rezeki dan perbuatannya. Yaqulu, ia berkata, tamma rizquhu wa amaluhu, habis sudah rezekinya dan perbuatan-perbuatannya. Belum lagi malaikat maut itu mengambil. Ini tanda-tanda kematian seseorang yang dimiliki oleh malaikat maut. Belum lagi tanda-tanda kematian yang bisa diperpegangi oleh seseorang. Kira-kira kita nih pacangan berumurkah lagi kada? Dan ini bagian hal yang penting perlu kita ketahui agar kita bisa memfokuskan diri lebih baik. Tradisi ulama salih bahari itu apabila menjelang kematian mereka membersihkan diri secara zahir, secara batin. Mereka rujuk kepada Allah dengan setulus-tulusnya. Sehingga tidak heran kebanyakan mereka itu pulang menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan bersih. Karena mereka sudah menyadari sebagian tanda-tandanya. Karena mereka memang diberikan pengetahuan oleh Allah. Wa in kana minas su'adai
Jikalau orang yang akan meninggal itu tergolong orang yang beruntung, tabayyana ala ismihi allazi huwa maktubun fi sahifatihi allati inda malakil maut, jelas atas nama orang yang tertulis pada catatan pada malakul maut itu, khatun min nurin abyad haula ismihi, tulisan yang memancar-mancarkan cahaya di sekitar nama orang itu. Kan malaikat maut itu diberikan surat perintah untuk mengambil roh seseorang. Ia melihat tanda-tanda kematian seseorang, misalnya sakit dan sebagainya. Ia meminta kepada Allah jawaban, kapan aku mengambilnya? Allah memberikan jawaban, karena ada datang malaikat-malaikat petugas amalnya, petugas napasnya, petugas rezekinya, malapurakan. Datang para malaikat itu. Malaikat maut ini memeriksa catatan yang ada padanya. Bila orang tuh orang beruntung, namanya tuh tertulis bercahaya. Wa in kana minal ashqiya, dan jikalau orang itu tergolong orang-orang yang celaka, tabayyana fihi khatun aswad, jelaslah pada catatan yang dimilikinya tulisan yang hitam, summa la yatimu lil malaki ilmu zalik, kemudian tidak berselang lama bagi malaikat maut pemberitahuan itu, hatta tasquta alaihi waraqatun minasyajarah, hingga jatuhlah atasnya lembaran daun pohon di bawah aras tersebut. Allati tahtal arsy, yang di bawah aras, maktubun alal waraqati, tertulis di daun itu, ismuhu, nama orang itu dengan jelas, fahaina izin yakbadu ruhahu, pada waktu itulah malakul maut akan bersegera mengambil ruh seseorang. Ini tentang tanda-tanda kematian seseorang yang diperpegangi oleh malaikat maut. Pertama, dahulu ada perintah tersendiri. Kedua, yang bersangkutan sudah memiliki tanda-tandanya, misalnya garing dan seumpamanya. Ketiga, malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah mengatur rezeki, napas, dan perbuatan orang itu sudah melaporkannya. Keempat, jatuhnya lembaran daun dari sebatang pohon di bawah aras yang jelas tertulis nama orang yang bersangkutan. Kemudian dari sejak itulah malaikat maut menetapkan perbuatannya mengambil roh orang itu. Wa yuqalu, dikata orang, ada juga yang menyebutkan anna Mikaila alaihi salam, bahwasanya Mikail alaihi salam yanzilu bisahifatin ala malakil maut min indillah, menemui dengan satu catatan atas malaikat maut yang ia bawa catatan itu dari Allah Ta'ala, maktubun piha, yang tertulis pada catatan itu, ismu man umira biqabdi ruhihi, nama orang yang diperintahkan untuk mengambil ruhnya. Wal maudi'ul ladzi yaqbadu fihi ruhu, yaqbadu fihi ruha, dan tertulis tempat yang malaikat maut mengambil ruh pada tempat itu. Wa sababal ladzi yaqbadu alaihi, dan sebab yang malaikat maut mengambil ruh atas sebab itu. Ada yang menyebutkan nanti akan datang malaikat Mikail membawakan catatan nama orang itu, tempatnya, dan sebab pencabutan ruhnya. Orang ini dimatikan lantaran sebab apa? Misalnya garing. Atau lantaran sebab apa? Penyakit mendadak dan seumpamanya. Jelas. Apa yang dilakukan oleh para malaikat, itulah yang diperintahkan oleh Allah.
Wa zakara Abu Lais radhiyallahu an, Syekh Abu Lais radhiyallahu an menyebutkan annahu yanzilu, bahwasanya turun katrata min tahtil arsy, dua tetesan dari bawah aras, ala ismi sahibiha, yang mengenai nama orang yang akan mati itu. Ahaduhuma hadra'u wal ukhra baida, satu tetesan hijau, satu tetesan putih. Catatan nama dari malaikat Mikail ada, yang dimiliki malaikat maut ada, gugurnya lembaran daun pohon di bawah aras ada. Ada lagi yang diketahui oleh malaikat maut tentang nasib seseorang, menetesnya tetesan dari bawah aras. Kadang tetesan itu berwarna hijau, kadang tetesan itu berwarna putih. Fa'in waqa'atil hadra'u ala ay ismin kana, jikalau yang menetes itu titisan hijau atas nama siapa saja, arafa annahu syaqiyun, malaikat maut mengetahui orang itu orang yang celaka. Wa idza waqa'atil bayda'u ala ay ismin kana, namun apabila yang menetes itu titisan yang putih atas nama siapapun, arafa annahu sa'idun, malaikat maut tahu bahwa orang itu orang yang beruntung. Kira-kira seorang di mana kaina? Ini tanda-tanda datangnya kematian seseorang untuk malaikat maut. Karena beberang cabut juga. Bila ada perintah lengkap hanya ambil. Wa amma ma'rifatul maudhi'il ladzi yamutu fihi, adapun untuk mengetahui tempat yang ia mati pada tempat itu. Di mana tempatnya juga untuk malaikat maut. Fayuqalu, dikatakan, annallaha ta'ala khalaqa malakan muwakkalan bikulli maulud, bahwa Allah menciptakan seorang malaikat yang ditugaskan untuk menyertai bayi-bayi yang akan dilahirkan. Kita ini berasal dari alam rahim. Sebelum lahir tuh, itu sudah ditugaskan malaikat yang menyertai kita di alam rahim itu. Yuqalu lahu malakul arham. Orang menyebutnya ngarannya malaikat al-arham. Fa'idha khuliqal maulud, apabila diciptakan bayi di dalam rahim, umira ayudarrija fin nutfatil lati fi rahmi ummihi, diperintahkan malaikat ini untuk memasukkan dalam bibit kanak-kanak dalam rahim itu min turabil ardil lati yamutu alaiha, dari tanah yang dia akan dimatikan atas tanah itu. Orang ini misalnya pacang dimatiakan di Mekah, tanah pakuburan Mekah itu dimasukkan dahulu di dalam tubuh orang itu sedikit. Orang ini akan dimatikan misalnya di Sumatera, padahal orangnya orang Kalimantan. Tanah Sumatera itu dimasukkan dulu ke bagian tubuh bayi itu. Atau orang Sumatera ditakdirkan bermakam di Kalimantan, tanah Kalimantan ini dimasukkan dulu ke bibit janin itu. Lahirlah orang itu dengan wujud seperti sekarang. Fayadurul abdu haitsuma yaduru, ia pergi ke sana kemari, summa ya'udu ila maudhi'i akhzi turabihi, hingga akhirnya dia kembali ke tempat pengambilan tanahnya semula. Fayamutu bihi, maka matilah dia di tempat itu. Para ulama menyebut alangkah beruntungnya dua manusia yang sudah jelas karena tanah orang ini setanah dengan jasadnya Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam,
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kuburannya sama-sama. Berarti bibit tanahnya asal sama-sama. Di mana kaina malaikat maut ini mengambil ruhnya? Di mana tempat ia dimatikan dan dikuburkan? Andai kata orang ini diperintahkan mengambil di satu tempat dan dikuburkan di tempat lain, mungkin ada perintah yang berbeda lagi. Karena di sini dibicarakan kebiasaan di mana mati di situ dikubur. Hadza yadullu qauluhu ta'ala. Pengertian ini telah menunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, Qul law kuntum fi buyutikum. Katakanlah wahai Nabi, jikalau kalian bersembunyi di rumah-rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajiihim. Niscaya keluar orang-orang yang sudah ditetapkan atas mereka kematian menuju ke tempat mati mereka. Kita ditakdirkan mati di Mekah, maka adalah sebab-sebab yang membuat kita datang ke Mekah. Orang Sumatera ditakdirkan mati di Kalimantan, maka adalah sebab-sebab yang ia datangi ke tanah Kalimantan. Begitulah adanya. Suatu hari pernah terjadi. Malaikat maut datang menemui Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Malaikat maut ini kemudian melihat seorang pemuda di dekat Nabi Sulaiman itu. Rupanya pemuda ini tahu pada ini malaikat maut. Farta'adda syab, maka menggigillah ketakutan pemuda itu. Falamma ghaba malakul maut, kemudian pulang malaikat maut itu, qala syab, berkata pemuda itu. Ujar si pemuda ini, ya Nabi Allah, wahai Nabi Sulaiman, inni uridu an ta'mura riha an tahmilani ila Sin. Aku meminta agar engkau memerintahkan angin untuk membawaku ke negeri Cina. Padahal antara wilayah Aqsa ke Cina ini jauh benar. Tiba-tiba pemuda ini minta, ya Nabi Allah, tolong perintahkan angin, suruh bawa aku ke Cina. Nyuruh hai Nabi Sulaiman, fa'amara alaihi salam arriha fahamalathu ila Sin. Maka memerintahkanlah Nabiullah Sulaiman terhadap angin, maka angin pun membawanya ke negeri Cina. Sudah lewas datang malaikat maut ini. Ditakuni oleh Nabi Sulaiman, kenapa malaikat maut maka saitihi-itihi bener lawan pemuda nang tadi. Ternyata ujar malaikat maut, ini umirtu an aqbida ruhahu bidzalikal yaum fisin. Aku pada ini hari, pada itu hari disuruh Allah Ta'ala mencabut roh orang itu di Cina. Para itu indaka, ternyata aku temukan orang itu bersamamu. Kena kawa aku. Fa akhbarahu bikisatihi min kaunihi sa'alahu aya'mura riha litahmilahu ila Sin. Lalu dikisahkan oleh Nabi Sulaiman bahwasanya ternyata wahai malaikat maut, orang itu di waktu nang bertepatan meminta aku menyuruhkan angin supaya membawainya ke Cina. Pas sampai ke Cina, di Cina diambillah oleh malaikat maut roh orang itu. Di mana kita ditakdirkan, maka kita akan mendatanginya. Ini tanda-tanda yang jelas
diperpegangi oleh para malaikat yang mereka itu wajar mengetahui daripada kita tentang hal ini. Lalu apa yang bisa kita jadikan patokan kira-kira umur kita sampai di mana? Para ulama saleh pernah menghikayatkan tersebut di dalam kitab Syekh Ad-Dairabi. Dahulu ada seorang pemuda yang disepakati oleh para ahlul kasyaf. Orang itu berumur 40 tahun. Karena adanya para ahli kasyaf, adanya karamat-karamat para aulia dan orang soleh, tidak diragukan lagi. Jar para ahli kasyaf, orang ini umurnya 40 tahun saja. Lewat dari 40 tahun kayaknya meninggal. Disuruh buhannya mengamalkan akhir surah Bara'ah. Biasanya nang dibuat orang di ayat Habsi ini tuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ayatnya. Dalam kitab tersebut tidak ada dinyatakan tentang berapa kalinya. Amalkan subuh lawan kamarian. Waktu dalam pembagian wirid itu bila disebut subuh mulai tengah malam sampai tengah hari siang itu kategori subuh. Kamarian dalam waktu wirid itu yang dimaksud ialah mulai habis zuhur sampai tengah malam. Terserah ya. Hendak jam berapakah? Cuman kebiasaan imbah sembahyang subuh lawan imbah sembahyang asar. Berapa kali membacanya tidak ada dijelaskan bilangannya. Lalu diamalkannya ayat ini. Ternyata orang ini hidup sampai 120 tahun. 2 kali lipat bertambah. Disepakati oleh ahlul kasyaf, orang ini umurnya 40. Ternyata jadi 120. 2 kali lipat bertambah. Sampai suatu malam ia bermimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini orang salih juga. Lalu Nabi bersabda, ya haza kam tahrabu minna. Wahai orang ini, sudah berapa lama engkau menjauh dari kami? Kan Nabi sudah berada di alam sana. Amun kada mati, kada tak kumpul. Bangun orang ini takajud. Rindu bertemu dengan Nabi dan ia merasa mengamalkan wirid ini bagian dari upaya untuk memperpanjang usia. Lalu ia pun meninggalkan membacanya. Besok hari diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kita mengambil ayat ini sebagai amaliyah untuk memprediksi kapan terjadinya kematian. Bila membaca subuh, insya Allah berumur sampai kamarian. Bilanya membaca kamarian, insya Allah berumur sampai subuh. Bila kada kau membaca lagi, biasanya kada berumur lagi setengah harian. Ini tanda-tanda yang bisa diperpegangi secara wirid bagi kita. Namun, hendak mengumpulkan anak buah dan sebagainya. Ya kadang-kadang ada juga orang takutan mendengar kisah orang mati, apalagi tanda-tanda kematian, itu tidak bisa kita takuti dan itu hal yang pasti terjadi. Lebih baik kita mengakuinya dan mempersiapkannya. Janganlah kita tertipu dengan waktu dan kehidupan ini, karena pada hakikatnya apa yang kita miliki adalah kesempatan untuk membangun kehidupan di alam berikutnya. Wafil khabari dan tersebut di dalam hadis, khamsatu asya'a ada 5 perkara samun qatilun laksanakan racun yang mematikan. Wa khamsatun ukhra tiryaquha
dan 5 perkara laksanakan penawarnya. Kita sering tertipu, terracuni oleh hal-hal ini. Napa-napa pad dunia samun qatilun. Pertama, dunia. Dunia ini adalah laksanakan racun yang mematikan. Apabila seseorang mabuk mengurus dunia, maka dia seolah-olah membinasakan dirinya. Buktinya dunia tidak akan ia miliki selamanya. Lihat orang nang menumpuk harta, mengejar pangkat. Kemudian kematian menjemputnya. Apa yang ia bawa ke alam sana? Wazuhdu tiryaquha, dan bersifat zuhud adalah penawarnya. Jangan pahandakan, jangan ambisi. Kedua, wal malu samun qatilun, harta laksanakan racun yang mematikan. Waz zakatu tiryaquhu, dan zakat adalah penawarnya. Kita tidak mungkin berlepas dari dunia, tapi biasakanlah tidak ambisi untuk memilikinya. Kita tidak mungkin bisa berlepas mutlak dari harta, namun jangan pernah mungkiri bersedekah dari harta itu. Sedekah yang sunnah, lebih-lebih lagi sedekah zakat yang wajib. Wal kalamu samun qatilun wa zikrullahi tiryaquhu. Suka bicara adalah racun yang mematikan. Penawarnya adalah berzikir. Makanya banyak orang taulih masalah datang di pandir, tapi kalau orang berzikir tidak ada masalah dari perbuatan itu. Bawa baca Quran kah? Bawa membaca salawat kah? Bertasbih dan seumpamanya. Daripada kita bergaya kawan tersinggung jadi masalah. Wal umru kulluhu samun qatilun, dan umur itu laksanakan racun yang mematikan. Wa ta'atu tiryaquhu, dan berbuat taat adalah penawarnya. Kemana kita menggunakan umur ini? Gunakanlah untuk berbuat taat. Jikalau kita mengabaikannya, kita dibinasakan oleh waktu kita sendiri. Wa jami'u sanati samun qatilun, dan sepanjang tahun laksanakan racun yang mematikan. Wa tiryaquha syahrul Ramadan, dan penawarnya sebulan ibadah puasa dan lain-lain di bulan Ramadan. Ini perkara-perkara yang membuat kita semakin waspada tentang datangnya kematian. Wa fil khabari, dan tersebut di dalam hadis, idza waqa'al abdu fin nasi, apabila seseorang berada dalam kondisi sakarat, yunadi munadin min kibalir rahman, berserulah malaikat yang berseru daripada pihak Tuhan yang Maha Rahman. Manusia turhatan dicabut ruhnya, ada malaikat yang berseru, da'hu hatta yastariha sa'atan, istirahatkan dia sejenak agar dia beristirahat. Wa iza balaga ruhu sadra, apabila ruh sudah sampai ke bagian dada, qala, penyeru itu berseru, da'uhu, biarkan dia sejenak, hatta yastariha sa'atan, hingga dia beristirahat sejenak. Terus ruas demi ruas sampai ruh di kerongkongan. Karena kisah dicabut ruh tuh mulai betis, tunggal ruasan ditarik. Hingga sampailah kepada bagian kerongkongan. Wa iza balagal hulqumah, apabila ruh sudah sampai ke kerongkongan, ja'a nidaun, datanglah penyeru itu, da'hu,
hatta yuwaddi'al a'da'u ba'duha ba'dan. Berikan istirahat orang itu hingga tubuhnya saling berpamitan sebahagian dengan sebahagian. Tubuh kita ini terdiri dari beberapa juz'u yang memiliki kehidupan sendiri. Buktinya di akhirat itu dinyatakan mulut dikunci, yang berkata tangan, yang menjadi saksi adalah kaki. Berarti sekujur tubuh kita ini memiliki kehidupan sendiri-sendiri. Saat roh akan berpisah dari tubuh kita, di antara juzuk-juzuk tubuh kita saling berpamitan. Mata dengan penglihatannya sendiri, telinga dengan pendengarannya, kaki tangan dengan fungsinya saling berpamitan. Semoga Allah memelihara kita daripada tanggal iman waktu itu. Yang paling ditakuti saat kondisi sakaratul maut adalah dicabutnya keimanan, dihilangkannya ma'rifah dengan Allah Azza wa Jalla. Karena di sini yang menentukan. Ada sedikit orang-orang yang hidupnya berperilaku saleh, sayangnya saat kematian ia justru mengakhiri hidupnya tanpa iman. Tak sedikit orang-orang yang hidupnya bergelimang dosa, namun dengan inayah dan kemurahan Allah dia mati dalam keadaan suci dan beriman. Para ulama mencatat beberapa hikmah amal-amal yang mendatangkan husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman. Menurut Said Abdullah bin Ali Al-Haddad, Abdullah bin Alawi Al-Haddad, membaca istighfar imbah maghrib 4 kali. Cuma istighfarnya beda dari kita biasa sedikit. Bunyi istighfarnya astagfirullah allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbikfirli 4 kali. Insyaallah orang ini dipelihara daripada tanggal iman. Insyaallah orang ini dihindarkan daripada dicabut ma'rifah. Ada juga yang menyebutkan membaca syair ilahilas sesudah salat Jumat. Tentunya ini bagi orang yang Jumatan. Ada yang menyebutnya 5 kali, ada yang tanpa menyebut bilangannya, asal membaca. Makanya kan sebagian di masjid-masjid itu ada yang mentradisikan setelah selesai sholat Jumat mereka membaca syair ilahilas ini. Ada juga yang menyebutkan siapa yang menghafaz nasabnya Nabiullah Khidir alaihissalam hingga datuknya Nabiullah Nuh, dengan karamatnya Nabi Khidir, dengan mukjizatnya seorang nabi, orang itu dilindungi daripada tanggal iman. Nabi Khidir itu turunan Nabi Nuh nang ketujuh, ngaran lengkap Din Baliyah bin Malkan bin Palik bin Abir bin Salih bin Arpahsas bin Sam bin Nuh. Insyaallah orang itu akan diselamatkan daripada tanggal iman. Ini diantara tanda-tanda kematian yang diketahui oleh malakul maut. Amaliyah-amaliyah yang besar kemungkinan mendatangkan pengetahuan bagi kita akan datangnya kematian, dan hikmah-hikmah yang bisa dijadikan wirid menyelamatkan iman kita di saat kematian. Semoga kita semua diselamatkan Allah di saat sakaratul maut daripada huru-hara yang mengguncangkan bahkan yang mencabut iman kita. Semoga kita dimatikan husnul khotimah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.